Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfasya Nadiazar dengan NIM 1923123. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang diet quality atau DQ. Nah, berikut adalah identitas jurnal yang saya gunakan, yaitu dengan judul Faktor Perubahan Kualitas Diet dengan Indonesia Healthy Eating Index pada penderita PJK. Penulisnya yaitu Widya Lestari Nur Pratama DKK. Nah, tahun publikasinya yaitu 2022 dengan nama jurnal Indonesian Journal of Human Nutrition. Baik, hasil review jurnal yang telah saya analisis yaitu yang pertama ada metode penelitiannya dengan metodenya itu cross seksional. Jenis datanya yaitu analisis data sekunder dari studi kohort faktor risiko penyakit tidak menular tahun 2013 sampai 2016 di Kota Bogor. Nah, mempunyai populasi atau sampel sebanyak 124 kasus baru penderita PJK, usianya yaitu lebih dari 29 tahun. Nah, teknik analisis yaitu menggunakan uji Chi-square dan regresi logistik untuk menentukan faktor yang mempengaruhi perubahan kualitas diet. Nah, yang kedua yaitu ada instrumen yang digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan Healthy Eating Index atau HEI versi Indonesia, terdiri dari 11 komponen dan dimodifikasi dari USDA dan disesuaikan dengan pedoman gizi seimbang 2014 dan AKG di Indonesia. Yang kedua yaitu kuesioner untuk pengumpulan data demografi, aktivitas fisik, pendapatan, dan pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu ada food recall 1x24 jam menggunakan alat bantu yaitu food model untuk validasi porsi makan. Yang keempat ada yaitu menggunakan IPAC atau International Physical Activity Questionnaire untuk pengukuran aktivitas fisik. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan penelitian pada jurnal ini, yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi kohort BTM Kemenkes RI dengan responden dewasa yang terdiagnosis PJK berdasarkan EKG. Nah, kualitas dia dikumpulkan 2 kali, yaitu 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah diagnosis menggunakan food recall 1x24 jam dan dianalisis dengan Indonesia Healthy Index atau HEI. Nah, data demografinya yaitu aktivitas fisik, pendapatan, pendidikan, merokok, dan komorbid diperoleh dari kuesioner tervalidasi. Nah, analisis univariat dan bivariat atau Chi-square dan multivariat atau regresi logistik dilakukan untuk melihat faktor yang berhubungan dengan perubahan kualitas diet. Nah, hasil penelitiannya yaitu yang pertama karakteristik sampel. Nah, yaitu ada mayoritas usia 46-55 tahun yaitu sebanyak 40,3%. Yang kedua yaitu perempuan sebanyak 73,4%. Nah, yang pendidikannya rendah sampai sedang itu 43,5%. Yang mempunyai aktivitas fisik cukup yaitu sebanyak 60,5%. Pendapatan keluarga yang cukup yaitu 58,9%. Yang kedua yaitu perubahan kualitas diet. Sebanyak 66,9% responden mengalami peningkatan kualitas diet, dan sedangkan 33,1% mengalami penurunan. Nah, rata-rata skor meningkat dari 58,6 jadi 63,6 setelah terdiagnosis PJK. Nah, peningkatan terbesar jadi pada konsumsi buah yaitu 51,9%, kacang-kacangan 16,9%, dan pengurangan sodium yaitu 10,6%. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yaitu yang pertama kelebihannya menggunakan instrumen HEI versi Indonesia yang sudah dimodifikasi sesuai konteks pangan lokal sehingga hasil analisis kualitas diet lebih representatif. Nah, penggunaan data kohort memungkinkan menilai perubahan kualitas diet sebelum dan sesudah diagnosis PJK secara lebih akurat. Selain itu, pengukuran komorbid menggunakan standar klinis yaitu IMT, tekanan darah, dan kolesterol, glukosa, dan meningkatkan validitas data kesehatan responden. Nah, kekurangannya yaitu topografi bias menggunakan desain cross-seksional sehingga tidak dapat memastikan hubungan sebab dan akibat. Nah, penggunaan food recall 1x24 jam sangat bergantung pada daya ingat responden sehingga berisiko recall bias. Teknik proposi sampling dan penggunaan data dari satu kota yaitu Bogor juga membatasi generalisasi hasil untuk populasi nasional. Nah, social desirability bias mungkin terjadi karena responden cenderung melaporkan konsumsi pangan yang dianggap baik. Yang terakhir yaitu validitas dan reprodusibilitas dari jurnal ini, yaitu instrumen penilaian diet menggunakan HEI versi Indonesia merupakan alat ukur yang telah dimodifikasi berdasarkan pedoman gizi seimbang 2014 dan AKG di Indonesia. Nah, sehingga memiliki validitas isi atau content validity yang kuat.
Penggunaan kuesioner IPAK dan pengukuran antropometri standar juga menggunakan kualitas data klinis. Nah, reprodusibilitasnya yaitu penelitian cukup tinggi karena tahapan kumpulan data, teknik analisis, serta kriteria penentuan perubahan skor diet dijelaskan secara rinci dan sistematis. Meski demikian, replikasi di wilayah lain perlu mempertimbangkan karakteristik sosiodemografi dan budaya pangan yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas salah dan kata, dan terima kasih.